آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل لله تبارك وتعالى. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat kehidupan, yang masih memberikan kita nikmat sehat, yang masih memberikan kita nikmat sempat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat berkumpul dalam kajian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita tentang apa itu akidah yang benar, yang telah mengajarkan tentang kepada kita bagaimana cara kita beriman kepada Allah dan bagaimana cara kita beriman kepadanya, dan yang telah mengeluarkan kita umatnya dari zaman kegelapan kepada zaman yang penuh dengan cahaya iman dan Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah." Yang sekira maknanya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakunya adalah manusia dan bebatuan. Di sini dalam ayat ini terdapat perintah kepada orang-orang mukmin untuk menjaga diri mereka serta keluarga mereka dari apa? Dari api neraka jahanam, yang mana bahan bakunya adalah manusia, yaitu orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah semasa hidupnya, mereka akan menjadi bahan baku untuk api neraka. Begitu juga bebatuan. Bebatuan itu maksudnya apa? Berhala-berhala yang mereka sembah semasa hidupnya. Jadi baik mereka maupun apa yang mereka sembah itu akan menjadi bahan baku untuk api neraka. Allah perintahkan kita, ya, kita orang-orang mukmin. Alhamdulillah, Allah memberikan hidayah kepada kita untuk Allah tetapkan kita menjadi orang-orang yang beriman kepadanya dengan iman yang betul seiman-imannya, dengan betul keimanan, dengan keimanan yang sangat betul, yang sangat benar. Kenapa saya katakan seperti itu? Nanti akan kita jelaskan. Alhamdulillah. Jadi Allah perintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita. Kemudian apa? Keluarga kita. Ya, orang tua kita, saudara-saudari kita. Kemudian, ya, kalau sudah berumah tangga, istri kita, anak kita. Seperti itu. Bibi kita, paman kita, kakek dan nenek kita. Dari apa? Dari api neraka. Imam Ali, semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah meridhai beliau, mengatakan, menafsirkan ayat ini dengan apa? Bagaimana seorang mukmin menjaga diri mereka dan keluarga mereka dari api neraka? Imam Ali mengatakan dengan cara menuntut ilmu agama. Jadi kalau kita sayang terhadap diri kita, sayang terhadap keluarga kita, belajar ilmu agama. Kalau kita belajar ilmu agama, artinya kita sudah sayang terhadap diri kita, juga sayang terhadap keluarga kita. Kita belajar ilmu agama, kemudian kita ajarkan kepada keluarga kita. Artinya kita sudah melindungi diri kita dan keluarga kita.
Para ulama mengatakan seseorang tidak akan pernah sampai kepada derajat takwa kalau dia tidak pernah belajar ilmu agama. Jadi seseorang tidak akan pernah sampai kepada derajat takwa kecuali dengan belajar ilmu agama. Karena takwa adalah melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Pertanyaannya, bagaimana seseorang tersebut mengetahui apa-apa saja yang diperintahkan dan apa-apa saja yang dilarang? Bagaimana dia mengetahui? Ya dengan ilmu agama. Oleh karenanya para ulama mengatakan seseorang tidak akan sampai kepada derajat takwa kecuali dengan belajar ilmu agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang kadar mempelajarinya itu adalah fardul ain. Fardul ain di antaranya apa? Masalah akidah, masalah keyakinan. Masalah keyakinan, dan ini yang akan kita sampaikan. Ini hanya pengantar supaya tidak kaget lah, ini tiba-tiba bahas permasalahan ini kenapa gitu kan, kaget. Jadi harus ada pengantarnya. Rasulullah mengatakan wajib, ya, bukan ya bagi yang mau belajar silahkan belajar, yang tidak belajar juga tidak apa-apa. Rasulullah tidak pernah mengatakan seperti itu. Jadi menuntut ilmu agama itu bukan pilihan, kewajiban. Menuntut ilmu agama yang kadar tersebut wajib kita tuntut, fardul ain, wajib kita tuntut. Wajib kita pelajari. Artinya apa? Bukan pilihan. Belajar ilmu agama bukan pilihan. Oh, hari ini saya mau belajar, besok tidak. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Sama seperti kewajiban-kewajiban yang lainnya, sholat. Oh, hari ini saya tidak sholat, besok saja saya sholat. Bukan seperti itu. Itu bukan pilihan. Kewajiban itu bukan pilihan. Kewajibannya kewajiban. Tidak kita lakukan, maka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat kelak. Seperti itu. Sudah kita sebutkan di antara kadar ilmu yang wajib kita pelajari itu adalah masalah akidah, masalah keyakinan. Masalah akidah itu bagaimana? Di antaranya yang paling pokok, yang paling utama, yang paling agung adalah bagaimana cara kita beriman kepada Allah. Bagaimana seorang mukmin beriman kepada Allah. Itu yang paling utama, itu yang paling pokok. Kemudian bagaimana cara beriman kepada Rasulullah. Afdalul a'mal, kata Rasulullah, imanun billahi wa rasulih. Amal yang paling utama, amal yang paling agung adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita beriman? Apakah hanya cukup mengatakan saya beriman? Tidak. Ya, banyak sekarang orang yang mengatakan saya beriman, tapi kalau ketika ditanya, mereka tidak tahu apa-apa. Mereka tidak tahu apa itu iman. Apa yang harus mereka imani? Siapa yang harus mereka imani? Siapa yang mereka imani? Itu tidak tahu. Maka ini akan kita jelaskan. Beriman kepada Allah artinya kita sudah yakin bahwasanya Allah itu ada. Itu yang pertama. Kita sudah yakin bahwasanya Allah itu ada. Kemudian tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang layak untuk disembah, tidak ada yang berhak untuk disembah. Tidak ada yang layak untuk diberikan puncak perendahan diri dan ketundukan kecuali hanya kepada Allah. Itu yang paling utama. Jadi cara kita beriman kepada Allah adalah meyakini bahwasanya Allah itu ada. Dan adanya Allah itu tidak didahului dengan ketiadaan. Kita manusia ini didahului dengan ketiadaan. Kita makhluknya, di antaranya manusia. Makhluk Allah itu banyak. Di antaranya kita manusia.
Dahulu kita tidak ada. Kemudian ada. Artinya apa? Adanya kita sekarang ini didahului dengan ketiadaan. Karena kita diciptakan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ada tanpa permulaan. Artinya apa? Tidak didahului dengan ketiadaan. Artinya apa? Tidak ada yang menciptakan Allah. Allah sudah ada sebelum segala sesuatu yang ada ini ada. Mana dalilnya? Rasulullah bersabda, "Kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuh." Allah sudah ada pada azal, keberadaan tanpa permulaan, dan belum ada sesuatu apapun kecuali hanya Allah. Belum ada langit, belum ada bumi, belum ada tempat, belum ada arah, belum ada apa lagi? Belum ada surga, belum ada neraka, semuanya belum ada, belum diciptakan. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah menciptakan langit, setelah Allah menciptakan bumi, Allah tidak berubah. Yang dulunya ada tanpa bertempat, tanpa butuh kepada langit, tanpa butuh kepada bumi, ya sekarang juga tidak berubah. Allah tetap ada tanpa butuh kepada langit dan tanpa butuh kepada bumi. Kemudian Allah ciptakan tempat, Allah ciptakan arah. Juga tidak berubah. Dulunya ada tanpa tempat dan tanpa arah. Dan setelah menciptakan keduanya, Allah juga tidak berubah. Juga ada tanpa tempat dan tanpa arah. Yang berubah itu, para jamaah sekalian, yang berubah itu kita, makhluknya. Kita yang berubah. Ciptaan Allah yang berubah. Dan itu menjadi bukti yang paling kuat bahwasanya itu adalah makhluk. Jadi perubahan dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya itu menjadi bukti yang paling kuat bahwasanya itu adalah makhluk. Jadi apa bukti bahwasanya kita ini makhluk? Apa buktinya? Dalilnya apa? Kita ini adalah makhluk. Kita berubah. Berkali-kali saya kasih contoh dengan para jemaah kita. Berkali-kali saya kasih contoh, saya sebutkan seperti ini. Tahun 1999, itu saya tidak ada, belum ada. Kemudian di tahun 2000, saya ada. Kemudian ketika saya ada, saya tidak langsung dengan bentuk seperti ini, tidak. Tidak langsung ketika tahun 2000 itu, saya tidak langsung dengan bentuk seperti ini, besar seperti ini, tidak. Bayangkan, sekarang saya lebih besar daripada orang tua saya, daripada ibu saya. Bayangkan, kalau seandainya waktu saya lahir, besarnya seperti ini, bagaimana ya penderitaan ibu saya waktu itu? Artinya apa? Saya dulunya tidak seperti ini. Dulu saya kecil, kemudian beranjak menjadi dewasa dan lain sebagainya. Ya dulu tidak berjenggot. Ya bayangkan, bayi lahir tiba-tiba berjenggot. Bayangkan itu. Artinya apa? Ada perubahan. Dulu tidak bisa makan sendiri. Ya, mandi sendiri tidak bisa. Butuh orang tua. Sekarang semuanya serba sendiri. Ya, makan sendiri, tidur sendiri dan semuanya sendiri. Artinya apa? Ada perubahan. Itulah makhluk. Karena kita makhluknya, makanya kita berubah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta, itu tidak berubah. Allah sudah ada tanpa tempat dan tanpa arah sebelum Allah menciptakan tempat dan arah, dan setelah Allah menciptakan keduanya, Allah tidak berubah. Tetap ada tanpa tempat dan tanpa arah. Kenapa kita bahas ini? Karena tema kita hari ini adalah, kalau saya tidak silap tadi, ada requestan, keyakinan Islam Allah ada tanpa tempat versus keyakinan Yahudi dan Nasrani Tuhan bertempat di atas langit. Itu judul kita, tema kita hari ini. Dan ini temanya luar biasa sekali, para peserta sekalian, para asatizah sekalian. Temanya luar biasa sekali.
Berkali-kali saya menjelaskan hal ini kepada jamaah kita, termasuk juga kita ada kajian online dengan jamaah kita yang ada di Makassar. Sebagian mereka itu sudah berumur, ada yang 40 tahun ke atas, ada yang 30 tahun. Ketika saya menjelaskan hal seperti ini, mereka kaget. Oh, ternyata seperti itu. Saya sebelumnya berpikir Allah itu di mana-mana. Wal'iyadzubillah. Kita berada di zaman kebodohan, ketidaktahuan, kebutaan terhadap ilmu agama itu luar biasa sekali. Terlebih lagi dalam masalah akidah. Makanya sangat penting sekali. Judul-judul seperti ini, tema-tema yang berkaitan tentang akidah itu sangat penting sekali. Ya. Jarang kita dengar kajian-kajian tentang akidah ini disampaikan oleh dai-dai yang luar biasa, mereka hebatnya, jarang mereka sampaikan. Padahal ini yang paling penting. Ini yang paling penting, ini yang paling utama. Sudah kita jelaskan dalilnya. Imam Ghazali mengatakan, la tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak akan sah amal ibadah seseorang kecuali apa? Setelah dia mengenal siapa yang berhak ia sembah. Artinya apa? Setelah ia mengenal Tuhan yang berhak disembah. Pendekatannya saja para jamaah sekalian, para peserta sekalian. Pendekatan saja. Ini pendekatan supaya kita paham apa yang ingin saya sampaikan. Saya kalau pengen mengirim paket, saya kalau pengen mengirim paket, bingkisan, saya pengen ngirim bingkisan tersebut ke alamat ini. Kalau alamatnya tidak jelas, kalau rumahnya tidak jelas, jalannya tidak jelas, sampai itu tidak akan sampai. Ya. Beda orang yang menyembah Allah dengan orang yang menganggap sesuatu tersebut adalah Allah, itu beda. Itu beda. Orang yang menyembah Allah artinya apa? Dia yakin Allah itu ada. Dan adanya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laisa kamitslihi syai'." Artinya apa? Tidak ada yang serupa dengan Allah, baik dari satu segi maupun semua segi. Allah tidak sama dengan makhluknya, baik dari satu segi maupun semua segi. Begitu pula, tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah. Dia yakin Allah itu ada, tidak serupa dengan makhluknya, tidak butuh kepada makhluknya. Allah berfirman, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada makhluknya. Dia sudah meyakini itu. Itu artinya apa? Dia menyembah Allah. Dia tahu siapa yang dia sembah. Kemudian ada yang mengaku menyembah Allah, tapi dia tidak tahu apa yang dia sembah. Ya, dia fikirkan, dia bentuk Allah tersebut yang dia sangka Allah, yang dia anggap Allah, padahal itu bukan Allah. Dia bentuk sesuatu dengan akal pikirannya, bentuknya seperti ini, punya jenggot, laki-laki, begini, bentuknya seperti ini. Kemudian apa yang dia gambarkan, apa yang dia bentuk dengan pikiran dia, dia anggap Allah. Apakah sama? Tidak. Beda yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama, dia memang meyakini Allah itu ada, dan adanya Allah tidak sama dengan makhluknya. Adanya Allah tidak butuh kepada makhluknya. Kalau makhluknya bertempat, ciptaannya bertempat, maka Allah tidak bertempat. Kalau makhluknya butuh kepada arah, maka Allah tidak butuh kepada arah. Sedangkan yang kedua tadi, dia apa? Dia bentuk sesuatu dengan akal pikirannya, kemudian dia mengatakan itu adalah Allah. Itu beda. Yang dia sembah itu bukan Allah. Yang dia sembah apa yang dia pikirkan. Yang dia sembah itu bukan Allah. Tapi apa yang dia gambar. Apa yang dia pikirkan. Dan itu bukan Allah. Imam Dhunnun al-Misri mengatakan, mahma tasawwarta bibalik, fallah la yushbihu dhalik. Apa-apa yang terlintas di benak pikiranmu tentang Allah, maka Allah bukan seperti itu. Para peserta sekalian, akal kita
pikiran kita, siapa yang menciptakan? Allah. Apa yang dihasilkan oleh pikiran kita, apa yang digambarkan oleh pikiran kita, yang merupakan ciptaan Allah ini, itu juga ciptaan Allah. Artinya apa? Itu bukan Allah. Tapi itu makhluk. Yang mana dianggap Allah oleh mereka. Ada kelompok-kelompok seperti itu. Ada. Mereka gambarkan dengan pikiran mereka Allah itu di langit. Allah itu bersemayam. Allah itu turun naik. Kepalanya aja dikeluarkan, kakinya di atas. Ada kelompok-kelompok yang seperti itu. Ada kelompok-kelompok yang seperti itu. Dan ini tema kita hari ini. Tema kita hari ini seperti itu. Makanya para ulama, bahkan guru kita juga menjelaskan, lantas apa bedanya orang yang menyembah pikiran mereka, artinya apa? Yang mereka sangka itu Allah, dengan orang yang menyembah berhala. Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Orang yang menyembah berhala, mereka bentuk Tuhan mereka dengan apa? Palu. Ya, dengan apa namanya itu? Pengukir. Ada, saya lupa bahasa tukangnya itu. Martil dengan ini, alat pengukirnya itu. Mereka palu. Mereka bentuk dengan palu Tuhan mereka yang menyembah berhala. Sedangkan yang membayangkan Allah tadi, mereka bentuk Tuhan mereka yang mereka anggap Tuhan itu dengan pikiran mereka. Nggak ada bedanya. Yang ini bukan Allah, yang ini juga bukan Allah. Tapi mereka anggap Allah. Jadi tidak benar. Tidak benar jika ada yang mengatakan bahwasanya Allah itu di langit. Tidak benar jika ada yang mengatakan bahwasanya Allah itu di bumi. Dan tidak benar jika ada yang mengatakan bahwasanya Allah itu di atas arasy. Dan tidak benar pula orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu di dalam Ka'bah. Tidak benar. Yang benar, Allah ada sebelum segala sesuatu yang ini ada, Allah sudah ada. Artinya apa? Allah ada tanpa butuh kepada sesuatu apapun. Allah sudah ada sebelum adanya langit. Allah sudah ada, iya, pahat. Ya, boleh dikatakan seperti itu. Allah sudah ada sebelum adanya langit. Allah sudah ada sebelum adanya bumi. Artinya apa? Adanya Allah tidak butuh kepada langit. Adanya Allah tidak butuh kepada bumi. Dan setelah menciptakan keduanya, Allah tidak berubah. Lah kok berubah dulunya tidak butuh kepada langit, tiba-tiba ada langit, butuh kepada langit? Tidak, bukan seperti itu. Keyakinan kita bukan seperti itu. Allah sudah ada sebelum adanya tempat. Allah sudah ada sebelum adanya arah. Artinya apa? Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Dan setelah Allah menciptakan keduanya, Allah tidak berubah. Tetap ada tanpa tempat dan tanpa arah. Itu keyakinan kita. Itu keyakinan seluruh umat Islam di dunia ini. Yang benar-benar Islam. Bukan yang Islam hanya mengucapkan saja, saya Muslim. Tidak. Karena ada kelompok, para peserta sekalian, para jamaah sekalian, ada kelompok yang mengatakan bahwasanya Allah itu di langit. Ya. Tapi dia mengaku Muslim. Lah bedanya mereka dengan orang Yahudi dan Nasrani itu apa? Orang Yahudi, orang Nasrani, mereka juga mengatakan Allah itu di langit, kata mereka. Kalau tidak percaya, tanya saja mereka. Orang Yahudi, orang Nasrani. Mereka berkeyakinan Allah itu ada, tapi di langit, kata dia. Orang Yahudi dan Nasrani. Lah bedanya mereka dengan ini, apa bedanya? Tidak ada bedanya. Apa yang mereka yakini itu adalah keyakinan Yahudi dan Nasrani. Kita bukan Yahudi, kita bukan Nasrani. Seperti itu. Lantas tadi kita sudah sebutkan dalil dari Al-Quran bahwasanya Allah tidak sama dengan makhluknya. Juga sudah kita sebutkan dalil daripada hadis. Sekarang kita akan nanti akan kita jelaskan
Pelan-pelan, kita masih banyak waktu. Ya, jangan terburu-buru. Dan saya di sini hanya menggantikan Al-Ustaz Mahfud karena beliau ada kesibukan. Bukan berarti pengajian ini tidak penting, tidak, ini penting. Karena saking pentingnya makanya saya diperintahkan untuk menggantikan beliau. Ini penting bagi beliau. Cuma karena ada beliau berhalangan, makanya saya disuruh untuk menggantikan beliau. Jadi jangan terburu-buru. Ini mungkin bisa jadi pertemuan pertama dan terakhir, bisa jadi kan seperti itu. Karena beliau nanti akan melanjutkan. Saya cuma pengganti, jadi orang ketiga seperti itu. Jadi jangan terburu-buru, pelan-pelan saja. Tadi sudah kita jelaskan dalil dari Al-Quran, kemudian juga sudah kita jelaskan dalil daripada hadis, bahwasanya Allah ada pada azal, keberadaan tanpa permulaan, sudah ada sebelum adanya langit, sebelum adanya bumi, sudah ada sebelum adanya tempat, sudah ada sebelum adanya arah, dan setelah menciptakan kesemuanya itu, Allah tidak berubah. Sekarang kita akan membahas tentang perkataan ulama, ya, seperti Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi menyebutkan di dalam kitabnya Al-Asma wa Sifat, beliau menyebutkan istadalla ba'du ashabina fi nafyil makani anhu biqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam anta adh-dhahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai'. Artinya apa? Imam Al-Baihaqi berkata di dalam kitabnya Al-Asma was Sifat, sebahagian teman kami, yaitu dari kalangan ulama hadis, itu mengambil dalil tentang bahwasanya Allah tidak butuh kepada tempat. Ya, jadi bukan Syekh Abdullah saja, tidak. Ya, ulama-ulama terdahulu juga menyebutkan seperti itu. Allah tidak butuh kepada tempat. Seperti Imam Baihaqi ini bukan murid Syekh Abdullah. Imam Al-Baihaqi ini bukan murid Syekh Abdullah, bahkan tidak bertemu dengan Syekh Abdullah. Seperti itu. Jadi beliau mengatakan sebahagian teman kami mengambil dalil dari teman kami ini termasuk dari ulama-ulama hadis tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada tempat, tidak bertempat, tidak berarah. Bagaimana mereka mengambil dalil? Bagaimana cara mereka mencari dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, atau bagaimana mereka menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak bertempat dengan dalil? Bagaimana? Di sini disebutkan biqaulin nabi. Mereka mengambil dalil dari perkataan nabi, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sendiri yang mengatakan. Apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah? Anta zahir. Ya Allah, engkau adalah az-zahir. Nanti akan kita jelaskan apa makna az-zahir. Ya Allah, anta zahir. Falaysa fawqaka syai'. Maka tidak ada di atasmu sesuatu apapun. Wa antal batin, dan engkau al-batin ya Allah, al-batin. Falaysa dunaka syai', dan tidak ada sesuatu apapun di bawahmu. Jadi kata beliau di dalam kitabnya, wa idza lam yakun fawqahu syai' wa la dunahu syai' lam yakun fi makan. Jadi jika tidak ada sesuatu apapun di atas Allah dan tidak ada sesuatu apapun di bawah Allah, artinya apa? Allah itu tidak ada di tempat. Kalau kita bertempat, di bawah kita ada sesuatu. Ini kalau di bawah saya lantai sekarang, keramik. Di atas saya juga ada sesuatu, sekarang ada lampu. Karena saya bertempat. Sedangkan Allah, kata baginda Rasulullah, tidak ada di atasnya sesuatu apapun, dan tidak ada di bawahnya sesuatu apapun. Artinya apa? Allah ada tempat-tempat. Karena yang bertempatlah di atasnya ada sesuatu, dan di bawahnya ada sesuatu. Sedangkan yang tidak bertempat, maka tidak ada sesuatu apapun di atasnya, dan tidak pula di bawahnya. Itu yang dikatakan Imam Al-Baihaqi. Yang dimaksudkan dengan al-zahir di sini bukan berarti kalau dalam bahasa Arab al-zahir itu artinya tampak, yang jelas, yang nampak. Tapi bukan di sini artinya seperti itu, tidak. Sudah kita jelaskan, Allah tidak sama dengan makhluknya.
Yang dimaksudkan dengan al-zahir di sini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jelas adanya dari segi dalil-dalil akal. Itu artinya. Jelas dari segi apa? Dari segi adanya Allah, dari segi dalil-dalil akal. Jadi adanya Allah itu jelas dari apa? Dari segi dalil-dalil akal. Yang menunjukkan akan adanya. Jadi dalil akal yang menunjukkan akan adanya Allah itu apa? Adanya alam ini. Adanya alam ini. Kalau saya katakan kepada para peserta sekalian, kepada para jamaah sekalian, saya kasih contoh ini saja. Ini bukan pamer ya, bukan. Ini bukan punya saya juga. Kenapa harus pamer ya? Ini contoh, bukan niat pamer, bukan, tidak. Ini remote, remote. Kalau saya katakan kepada para jamaah sekalian, remote ini terjadi dengan sendirinya, ya tiba-tiba datang, terus bentuknya sudah seperti ini, warnanya seperti ini, panjang dan lebarnya segini, terjadi dengan sendirinya. Percaya atau tidak? Kalau saya katakan remote tadi itu terjadi dengan sendirinya, percaya atau tidak? Tidak. Kalau ada yang percaya itu lucu. Ya, tidak ada yang percaya. Kalau saya katakan ada bangunan, tapi tanpa ada yang membangunnya. Ada yang percaya atau tidak? Tidak ada. Kalau saya katakan ada tulisan, tapi tidak ada yang menulis, percaya atau tidak? Tidak akan ada. Tidak, tidak akan ada yang percaya. Ya. Kalau bangunan saja, pertanyaan tadi yang berkaitan dengan dalil bahwasanya Allah itu berada di atas arasy, yang mereka sangka itu dalil, nanti akan kita jelaskan pelan-pelan saja. Saya lihat pertanyaannya, cuma sengaja saya belum sampai ke situ karena kita masih ada waktu. Jadi kalau rumah saja kita tidak percaya, rumah yang kecil tidak percaya bahwasanya itu terjadi dengan sendirinya, lantas bagaimana dengan alam ini? Alam yang besar ini. Terlebih lagi, pasti ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang tidak sama dengan makhluknya, yang tidak butuh kepada makhluknya. Itu dalil akan adanya Allah Subhanahu wa taala secara akal. Kenapa kita perlu mengetahui hal tersebut? Karena tidak semua orang beriman kepada Al-Qur'an. Orang kafir, mereka tidak beriman kepada Al-Qur'an. Kalau mereka datang kepada kita, kalian orang Islam menyembah Allah, tapi kalian tidak melihat Allah. Bagaimana caranya? Kalau Tuhan kami ini jelas bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya seperti ini. Lah Tuhan kalian bagaimana? Kalau ada yang mengatakan seperti itu. Kalau kita sebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, mereka tidak akan percaya, lah orang kafir. Mereka memang tidak beriman kepada Al-Qur'an. Makanya kita butuh dalil akal akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu makna al-zahir. Artinya apa? Bahwasanya Allah itu adanya Allah itu jelas dari segi dalil-dalil akal. Kemudian adapun al-batin maknanya apa? Sebagian ulama mengatakan maknanya yang mengetahui hakikat-hakikat semua perkara. Itu makna al-batin. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Yang mengetahui hakikat-hakikat perkara. Sebagian ulama lagi ada yang mengatakan alladzi la tudrikuhul auham, yang tidak bisa dibayangkan oleh akal manusia. Memang seperti itu. Jadi bukan perkataan baru bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dibayangkan. Rasulullah juga bersabda la fikrata firrab. Allah tidak bisa dibayangkan. Karena bayangan pikiran kita itu makhluk, apa yang dihasilkan oleh pikiran kita itu juga makhluk. Itu bukan Allah, itu makhluk. Kemudian karena ini waktu juga sebentar lagi, kita akan membahas tentang. Pasti ada yang bertanya, lantas
Kenapa ada orang yang berkeyakinan bahwasanya Allah itu di langit, bahwasanya Allah berada di atas arsy? Apa yang bisa membuat mereka seperti itu? Atau apa yang biasanya mereka gunakan sebagai dalil untuk membantah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak berkeyakinan seperti itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwasanya Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allahu maujudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Itu yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ada beberapa kelompok yang mengatakan wal billah, Allah itu di langit. Allah itu bersemayam di atas arash. Di antara dalil mereka yang mengatakan bahwasanya Allah itu di atas langit, atau ada yang mengatakan Allah itu di atas arash, sebagaimana yang dituliskan di sini. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, mereka artikan secara zahir tanpa melihat penafsiran para ulama akan ayat tersebut. Ar-Rahman itu jelas Allah Subhanahu wa taala. 'Alal 'arsy istawa. Istawa di sini, 'alal 'arsy itu artinya di atas. Istawa di sini mereka artikan secara zahir yang mana artinya duduk. Kata mereka seperti itu. Ya, kata mereka seperti itu, tapi bukan. Istawa itu, para peserta sekalian, para jamaah sekalian, disebutkan oleh para ulama memiliki 15 makna. Bayangkan itu. Memiliki 15 makna. Jadi bukan berarti istawa itu hanya artinya duduk. Tidak, masih banyak arti-arti yang lain. Dan dijelaskan oleh para ulama, ayat mutasyabihat, seperti ayat ini disebut ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat harus dikembalikan kepada ayat muhkamah. Ayat muhkamat itu apa? Yang maknanya itu hanya satu, tidak ada kemungkinan makna lain. Itu ayat muhkamat. Seperti apa? Qul huwallahu ahad. Kemudian laisa kamitslihi syai'. Artinya apa? Allah tidak sama dengan makhluknya. Itu ayat muhkamat. Sedangkan ayat mutasyabihat itu bisa memiliki satu makna atau lebih. Seperti apa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kalau kita ambil ayat ini secara zahirnya saja, lah kita katakan, kalau kita katakan kepada mereka, pun kalau anggapan kalian yang mengatakan Allah itu di langit, Allah itu bersemayam di atas arash dengan dalil ini, pun kalau benar, bagaimana dengan firman Allah lainnya di dalam Al-Quran? Tsummastawa ilas sama. Itu dalam surah Al-Baqarah. Kemudian, ya, kalau mereka menganggap istawa itu artinya duduk. Kemudian artinya di situ apa? Tsummastawa ilas sama. Kemudian Allah itu bersemayam di atas langit. Ini kalau mereka memang kalau memang mereka itu benar terhadap keyakinan mereka. Tapi itu tidak benar. Langit dalam surah lain disebutkan Allah bersemayam di atas langit. Dalam surah ini disebutkan Allah bersemayam di atas arash. Arash dan langit itu beda. Beda, ya. Beda sekali. Karena arash ini itu adalah atapnya surga. Dan itu jauh dari langit. Langit itu masih di bawah arash. Berarti secara zahirnya di sini ada dua Allah, ada dua Tuhan. Tuhan yang bersemayam di langit dan Tuhan yang bersemayam di atas arash. Sudah, ini baru dalam Al-Quran. Dalam hadis juga disebutkan secara zahirnya dalam hadis juga disebutkan bahwasanya Allah itu ada di antara orang yang sholat dan di antara kiblat. Artinya apa? Hadis ini menunjukkan secara zahirnya Allah itu di bumi. Berarti di bumi, di langit, di atas arash. Sudah berapa? 3.
Kalau memang keyakinan mereka itu benar. Dan ini bertentangan dengan ayat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul huwallahu ahad." Ya, Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, "Lau kana fihi ma fasadata." Kalau seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan selain Allah, maka akan hancur. Kenapa akan hancur? Tuhan ini pengen bumi bentuknya seperti ini. Tuhan ini pengen bumi bentuknya seperti ini. Ya akan hancur. Karena masing-masing Tuhan memiliki kehendak. Perusahaan saja, perusahaan, kantor saja, kalau memiliki dua bos, itu hancur. Hancur kantornya. Lah bagaimana dengan alam ini? Jadi, kalau kita artikan Al-Quran secara zahirnya, tanpa melihat penafsiran para ulama, kita akan kebingungan. Dalam ayat ini disebutkan di langit. Dalam ayat ini disebutkan di atas arash. Dalam hadis ini disebutkan Allah di bumi. Lah bagaimana ini? Ya, makanya perlu kita belajar ilmu agama. Makanya kita perlu belajar ilmu tafsir, melihat bagaimana para ulama tafsir menafsirkan ayat ini. Jadi yang dimaksudkan dengan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, sebagaimana yang telah kita sampaikan, harus kita kembalikan kepada ayat muhkamat. Ayat muhkamat mengatakan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah tidak serupa dengan makhluknya baik dari satu segi maupun semua segi. Kalau kita makhluknya bertempat, artinya Allah tidak bertempat. Sedangkan arash itu adalah tempat. Arash itu tempat. Jadi kalau ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah bertempat di atas arash, maka di sini ada masalah. Harus ditafsirkan. Harus dilihat penafsiran para ulama. Dan kalau kita lihat penafsiran para ulama ya, bukan orang yang ya tidak ada keahlian terhadap ilmu Al-Quran, tiba-tiba menerjemahkan sesuatu dengan semaunya. Bukan seperti itu. Tafsir para ulama. Di dalam penafsiran para ulama disebutkan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Istawa di sini itu artinya apa? Qahar, menguasai. Dan itu cocok sesuai dengan ayat tersebut. Allah menguasai arash. Dan tidak bertentangan dengan ayat-ayat lainnya. Tidak bertentangan dengan ayat-ayat lain. Adapun hadis yang menyebutkan bahwasanya Allah itu ada di antara orang yang salat dan kiblatnya, itu dimaksudkan bukan zat Allahnya, tapi rahmatnya. Rahmat yang khusus yang diturunkan kepada orang-orang yang salat. Begitu penafsiran para ulama. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa yang mereka katakan itu salah. Dan kita punya dalil, bukan cuma ngomong, mereka salah. Tidak, kita punya dalil. Sudah kita sebutkan contoh salah satunya. Kalau memang perkataan mereka itu benar, dalam ayat lain juga disebutkan, Allah itu di langit. Arash dan langit itu beda. Oh, turun naik, turun naik. Auzubillah. Turun naik, turun naik. Bagaimana dia berani mengatakan kepada Allah seperti itu? Turun naik, turun naik. Auzubillah. Ada yang mengatakan juga, mereka juga yang mengatakan, kelompok ini yang mengatakan, apa katanya? Allah turun di sepertiga malam. Kata mereka. Para peserta yang dirahmati oleh Allah, malam di Jakarta itu belum tentu malam di Mekah, belum tentu malam di Lebanon. Beda waktunya. Jadi di setiap negara itu ada perbedaan waktu. Nah, bayangkan, di sini nanti malam 1 jam, di sepertiga malamnya nanti di sini, sepertiga malam lagi nanti di Belanda, sepertiga malamnya nanti di Jerman. Bayangkan, auzubillah. Jadi seakan-akan mereka mengatakan Allah itu tidak ada kerjaan kecuali hanya turun naik, turun naik. Wal'iyadzubillah. Kita tidak meyakini seperti itu. Ahlu sunnah tidak mengatakan seperti itu. Ahlu sunnah meyakini Allah itu ada dan tidak sama dengan makhluknya. Tidak butuh kepada makhluk. Dan dalilnya jelas. Dan dalilnya jelas. Terus ada juga yang mengatakan, lantas kalau memang perkataan ahlu sunnah itu benar, lantas kenapa dia mengatakan seperti ini? Lantas kenapa kita mengadahkan langit ke atas? Kata dia. Jadi mereka sudah bingung mencari dalil.
dari Al-Qur'an, dari hadis, karena bisa dipatahkan. Akhirnya apa, mereka mencari apa namanya? eh, syubhah yang baru, bukan hujjah, syubhah yang baru. Ya, mereka cari cari alasan yang lain. Lantas, kenapa ketika kita berdoa, kita mengadahkan tangan kita ke langit? Itu kan artinya Allah di langit. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang ketika kita mengadahkan tangan kita di langit berarti Allah di langit? Siapa yang bilang? Rasulullah tidak mengatakan seperti itu. Tidak pernah Rasulullah mengatakan seperti itu. Kalian mengangkat tangan ke langit karena Allah di langit. Rasulullah tidak pernah mengatakan seperti itu. Kita mengadahkan tangan kita ke langit bukan berarti Allah di langit, tidak. Kita mengadahkan tangan kita ke langit karena langit adalah tempat turunnya rahmat. Ya. Sebagaimana ketika kita sholat menghadap kiblat, bukan berarti Allah ada di dalam Ka'bah tersebut. Tidak. Siapa yang mengatakan seperti itu? Kita menghadap kiblat karena itu arah kiblatnya sholat. Kita menghadap Ka'bah bukan berarti Allah di dalam Ka'bah. Kita menghadap Ka'bah karena Ka'bah adalah kiblat sholat kita. Kita mengadahkan tangan ke langit bukan berarti Allah di langit. Langit adalah kiblatnya doa, tempat turunnya rahmat. Jadi tidak benar jika ada yang berkeyakinan seperti itu. Allah adanya Allah tidak sama dengan makhluknya. Adanya Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah berfirman, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada makhluknya. Tanpa kita sadari, para peserta sekalian, para jamaah sekalian, di antara sifat-sifat yang wajib bagi Allah, yang pernah kita hafal dulunya, saya nggak tahu ya yang hadir di sini rata-rata umurnya berapa. Kalau rata-rata umurnya 25 ataupun ya 30 ke bawah, 30 ke bawah, itu mungkin pernah di sekolahnya atau di MDA, MI dan lain sebagainya, disuruh kita menghafal sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Sekarang saya tidak tahu apakah masih dihafal atau tidak di zaman sekarang ini. Di antaranya apa? Al-mukhalafatu lil hawadith. Ya, bahkan sekarang itu biasanya dinyanyikan. Wujud, kidam, bako, ya kan? Itu sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Di antaranya apa? Al-mukhalafatu lil hawadith. Apa artinya? Yang tidak sama dengan yang baharu. Artinya apa? Allah tidak sama dengan yang baharu. Baharu itu artinya apa? Makhluknya. Allah tidak sama dengan makhluknya. Sudah, itu saja yang kita yakini. Maka tidak benar jika ada yang mengatakan Allah di langit, jika ada yang mengatakan Allah di bumi, jika ada yang mengatakan Allah bersemayam di atas arsy, itu tidak benar. Tidak benar. Seperti itu. Kemudian, ini yang terakhir, karena kita sebentar lagi selesai juga, yang biasanya mereka sebutkan, selain ayat tadi, ada namanya hadisul jariyah. Ada namanya hadisul jariyah. Hadisul jariyah ini ada sesi tanya jawabnya nggak ini? Tergantung. Kalau tebal amplopnya nanti ada sesi tanya jawabnya. Bercanda. Insya Allah ada waktu sesi tanya jawabnya, insya Allah. Cuma kita jelaskan dulu. Ya, sekali lagi saya sampaikan kepada para peserta sekalian, para jamaah sekalian, jangan terburu-buru. Tidak usah terburu-buru, tenang, santai. Ya, menuntut ilmu agama itu tidak bisa sekaligus, tidak. Ada prosesnya. Seperti itu. Jangan terburu-buru. Dan yang biasa mereka jadikan dalih, bukan dalil ya, karena itu tidak benar. Yang mereka biasa jadikan dalih untuk mengatakan Allah itu di langit atau di atas arsy itu hadisul jariyah. Hadisul jariyah bunyinya seperti apa? Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah, kemudian dia bertanya tentang budaknya. Dia berkata, wahai Rasulullah, apakah aku akan memerdekakan dia? Apakah aku memerdekakan dia? Rasulullah mengatakan, bawa dia kepadaku. Maka dibawalah budak ini tadi.
Maka Rasulullah mengatakan kepadanya, ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ainallah. Pertanyaan Rasulullah bagaimana? Ainallah. Aina itu artinya di mana? Nanti akan kita jelaskan lagi lebih dalam. Ainallah, di mana Allah? Terus budak ini menjawab apa? Fis sama, di langit. Kemudian Rasulullah mengatakan, man ana, siapa saya? Budak ini tadi, perempuan ini tadi, budak perempuan ini tadi mengatakan, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Kemudian Rasulullah bersabda, a'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakanlah dia, maka dia sungguh seorang mukmin. Jadi kelompok ini nanti akan mengatakan, lah lihat, Rasulullah mengatakan dia seorang mukmin. Rasulullah tanya di mana Allah, dia menjawab di langit. Kemudian Rasulullah mengatakan merdekakan dia karena dia seorang mukmin. Ini salah satu yang mereka jadikan dalil, bukan dalil ya, dalih untuk mengelabui orang awam, untuk mengelabui orang awam bahwasanya Allah itu berada di atas langit. Hadis ini falaisa bisahih, kata para ulama, bukan tidak sahih. Hadis ini derajatnya itu tidak sahih. Kenapa? Li amroin, karena dua perkara. Jadi hadis ini tidak sahih dikarenakan dua perkara. Yang pertama, lilit tirob. Lilit tirob artinya apa? Ada perbedaan riwayat. Jadi ada redaksi seperti ini, ada redaksi yang lain, ada riwayat yang lain. Jadi yang pertama dikarenakan lilit tirob. Yang dimaksud dengan lilit tirob itu adalah perbedaan riwayat. Disertai dengan apa? Tidak memungkinkan. Disertai dengan tidak memungkinkan untuk mengumpulkan riwayat ini dengan riwayat yang lainnya. Tidak memungkinkan karena maknanya nanti berbeda. Nanti akan kita sebutkan riwayat yang lainnya. Kenapa kita sampaikan tadi tidak mungkin untuk kita gabungkan. Dan dikarenakan perbedaan kuatnya hadis ini dengan hadis yang lain. Jadi riwayatnya berbeda. Kemudian derajat kekuatan hadis ini tadi dengan hadis yang lain itu juga berbeda. Nanti akan kita sampaikan. Ini untuk muqaddimah saja. Penyampaian saja. Nanti akan kita jelaskan lagi. Kenapa tidak sahih? Dikarenakan ittirab. Karena li'annahu ruwiya bihadzal lafzi, karena ada hadis yang meriwayatkan dengan lafal seperti yang kita sebutkan tadi, dan ada lafal juga ada riwayat juga dengan lafal man rabbuki. Jadi yang pertama riwayatnya itu apa? Ainallah. Ini riwayat yang pertama. Dalam riwayat lain redaksinya beda. Bukan ainallah lagi, tapi man rabbuki. Maka dia mengatakan faqalat Allah. Dia mengatakan Allah. Dan di dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi ainallah, sama pertanyaannya, cuma jawabannya beda. Di sini fa asyarat ila sama. Di sini dia, perempuan tersebut, mengisyaratkan ke langit. Jadi dikatakan oleh para ulama bahwasanya budak ini bisu, tidak bisa berbicara. Akhirnya apa? Dia mengisyaratkan ke langit. Sudah ada 3 redaksi, 3 riwayat. Yang pertama mengatakan ainallah faqalat fis sama, dia mengatakan di langit. Redaksi yang kedua man rabbuki, siapa Tuhanmu, dia mengatakan Allah, perempuan ini tadi, budak ini tadi. Kemudian redaksi yang ketiga itu dikatakan di mana Allah, kemudian dia menunjuk ke arah langit karena dia bisu. Redaksi yang keempat, atashhadina an la ilaha illallah, apakah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah? Dia mengatakan qalat na. Dia mengatakan iya, saya bersaksi tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah. Kemudian, apakah engkau bersaksi bahwasanya aku ini adalah Rasulullah? Kemudian dia mengatakan iya, saya bersaksi bahwasanya kamu adalah Rasulullah. Oleh karenanya, dikarenakan ada beberapa riwayat dan kekuatan riwayat masing-masing itu berbeda dan tidak mungkin untuk kita kumpulkan menjadi satu,
Makanya disebut dengan ittirab. Hadis ini tidak sahih dikarenakan ittirab. Dalam ilmu mustalahul hadis ada namanya ittirab. Itu perbedaan riwayat kemudian tidak memungkinkan dikumpulkan menjadi satu karena juga tidak karena kekuatannya berbeda. Setiap riwayat itu memiliki ya perawi masing-masing dan kekuatan mereka, hafalan mereka dan lain sebagainya itu berbeda-beda. Makanya tidak bisa digabungkan menjadi satu. Yang empat redaksi ini tadi. Kemudian yang kedua, poin yang kedua tadi yang pertama lilit tirab, yang kedua itu dikarenakan riwayat Ainallah di mana Allah itu adalah mukhalifatun lil usul. Karena bertentangan dengan usul syar'iyah. Makanya hadis ini tidak sahih. Kenapa? Karena usul syariah tidaklah menghukumi seseorang dengan perkataannya Allah fis sama bil Islam, dengan masuk Islam. Lianna hadzal qaula, karena perkataan ini mushtarakun bainal yahudi wan nasara wa ghairihim. Karena perkataan ini juga dikatakan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani dan selain mereka. Artinya apa? Singkatnya seperti apa? Ketika ada orang kafir, ada orang non-muslim. Kalau sudah dikatakan non-muslim berarti dia kafir. Karena lawan kata muslim ya kafir. Tidak beriman. Orang kafir ketika ingin masuk ke dalam agama Islam, apa yang dia lakukan? Semua kita tahu, dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lah, di sini hadis ini seakan-akan menjelaskan jika ada orang kafir yang mengatakan Allah di langit, maka dia masuk Islam. Dan itu tidak benar. Rasulullah tidak mengajarkan kita seperti itu. Bagaimana kita mengetahui bahwasanya cara masuk ke dalam agama Islam adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat? Ya dari Rasulullah. Rasulullah yang mengajarkan kita, makanya kita tahu. Di mana-mana pun para jemaah sekalian, para peserta sekalian, di mana-mana pun, baik di Indonesia maupun dimanapun itu, bahkan di negeri Eropa pun, negara Eropa pun, kalau ada orang masuk ke dalam agama Islam yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan itu semua orang tahu. Lah di sini seakan-akan menyebutkan, dalam hadis ini seakan-akan menyebutkan, jika ada orang yang ingin masuk ke dalam agama Islam, cukup dengan mengatakan Allah di langit. Maka ini tidak benar. Makanya perkara yang kedua adalah bertentangan dengan hukum syariat. Dalam hukum Islam, dalam hukum syariat, tidaklah seseorang dihukumi telah masuk ke dalam agama Islam dengan cara mengatakan Allah itu di langit. Jadi hadis ini tidak sahih. Kita katakan seperti itu. Jadi asal syariat yang benar itu apa? Hukum Islam yang benar itu apa? Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang mutawatir, bahwasanya Rasulullah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ya ini. Rasulullah mengatakan saya diperintahkan untuk memerangi ya orang-orang kafir, sehingga apa? Mereka bersyahadat, sehingga mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Orang kafir yang ingin masuk ke dalam agama Islam yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, bukan dengan mengucapkan Allah itu di langit, tidak seperti itu. Maka hadis ini tidak sahih. Masih banyak sebenarnya, masih banyak yang perlu disampaikan. Tapi kesimpulannya, hadis ini tidak sahih dikarenakan 2 perkara tadi. Yang pertama, karena riwayatnya banyak. Ada yang menyebutkan seperti ini, ada yang menyebutkan seperti ini, ada yang menyebutkan seperti ini. Dan tidak mungkin untuk dikumpulkan menjadi satu. Kemudian yang kedua, kenapa hadis ini tidak sahih? Dikarenakan ini bertentangan dengan hukum syariat. Hukum syariat menjelaskan barang siapa orang kafir, barang siapa di antara mereka yang ingin masuk ke dalam agama Islam, ya harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, bukan dengan cara mengatakan Allah itu di langit. Jadi saya harap semuanya sudah jelas, bahwasanya kesimpulannya Allah ada tanpa tempat dan arah. Tidak benar jika ada yang mengatakan
Allah itu di langit, karena sebagaimana yang kita sebutkan tadi, perkataan Allah itu di langit itu juga dikatakan oleh orang Yahudi dan juga dikatakan oleh orang Nasrani, dan kita bukan seperti mereka. Kita bukan seperti mereka. Mudah-mudahan bisa dipahami, karena tadi ada yang bertanya apakah ada sesi waktu tanya jawab. Ada. Yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Yang kurang jelas, silahkan nanti saya ulangi. Tapi saya mohon kepada para peserta, jangan bertanya tentang yang tidak ada kaitannya dengan pembahasan kita. Ya, terkadang kalau ada yang bertanya, kalau ada waktu tanya jawab, semuanya semuanya ditanyakan sama dia. Curhat. Nanti kalau kita seperti ini, bagaimana Ustaz? Apa yang harus kita lakukan? Kalau saya ditinggalkan oleh orang ini, bagaimana saya lakukan? Ini bukan acara acara curhat ya. Jadi yang berkaitan saja. Yang berkaitan dengan kajian kita hari ini itu yang ditanyakan. Nanti pertanyaan curhat, pertanyaan masalah rumah tangga, dan lain sebagainya nanti ada waktunya insya Allah. Silahkan yang ingin bertanya, boleh melalui mikrofon, boleh melalui obrolan. Silahkan. Iya. Anta zahir falaisa fauqaka syai'un. Wa antal batin falaisa dunaka syai'un. Ini disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Al-Asma was Sifat. Nah, yang lain sebelum ditutup. Nampaknya sudah jelas, mudah-mudahan juga seperti itu, dan mudah-mudahan bisa dipahami. Sedikit yang ingin saya sampaikan, para peserta sekalian, kita belajar untuk mengajar. Kita belajar untuk mengajar, bukan untuk kita simpan sebagai harta karun, tidak. Kita belajar untuk mengajar. Oh, saya tidak bisa menyampaikan, saya kurang hebat dalam berbicara dan lain sebagainya. Alasannya banyak, biasanya seperti itu. Saya tidak pandai berbicara, saya tidak seperti ini. Ya, ajarkan minimal keluarga kita sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Jaga diri kalian dan keluarga kalian. Bagaimana cara kita menjaga diri kita dan keluarga kita? Belajar ilmu agama. Setelah kita belajar, ya ajarkan kepada mereka supaya mereka juga tahu. Ajarkan kepada orang tua kita, kepada saudara-saudari kita, kepada paman bibi kita, kakek nenek kita, seperti itu. Kita belajar untuk mengajar. Mudah-mudahan bisa dipahami. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dunia ini dalam kebaikan. Amin amin ya rabbal Amin, alamin. amin, amin. Terima kasih Pak Ustadz. Ini mau ditutup, Assalamualaikum. udah mau Silahkan. ditutup baru ada yang mau bertanya. Ya silakan. Eh Mungkin telat. Silakan. Umam, Ustadz Umam, silakan jika ada yang kurang jelas atau lain sebagainya sebelum kita tutup. Halo, atau lagi mengetik? Bagaimana mengenai pernyataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa yanbaghi itlaqu sifat min ghairi ta'wil wa annahu istiwa dzat 'ala al-'arsy ala ma'na al-qawm.
Nah, sepertinya saya paham apa yang dimaksudkan oleh Al-Ustadz Umam ini tadi. Dalam masalah eh, takwil, dalam masalah takwil, itu ada dua metode. Dua metode. Ada metode ulama salaf dan ada metode ulama khalaf. Kalau metode ulama salaf, mereka itu tidak mentakwil. Ya, mereka itu tidak mentakwil. Jadi ketika dijelaskan bahwasanya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, mereka itu mengatakan istawa ini sudah istawa. Mereka tidak mengatakan duduk dan tidak pula mengatakan koharo, menguasai. Mereka tidak mengatakan itu. Yang mereka yakini bahwasanya Allah itu memiliki sifat istawa. Dan mereka juga tidak meyakini bahwasanya Allah itu duduk. Ya, kita tidak berbicara tentang penafsiran ataupun petakwilan ulama ini, tidak. Jadi mereka serahkan makna istawa itu kepada Allah. Yang kita permasalahkan ini, Al-Ustadz Umam, yang kita permasalahkan ini adalah ada kelompok yang menetapkan arti istawa di situ artinya duduk. Ini yang kita permasalahkan. Adapun perbedaan ulama tentang masalah takwil, ada yang ijmali, ada yang tafsili, itu tidak kita permasalahkan karena masing-masing ulama punya dalil, punya bukti. Ya. Dan ini benar dan ini juga benar. Kenapa? Kenapa kita mengikuti takwil para ulama yang itu, ulama yang khalaf? Karena di zaman mereka, di zaman ulama salaf, itu mereka ahli dalam lughah. Ya, mereka tidak butuh pentakwilan karena masing-masing tahu bahwasanya istawa di sini artinya bukan duduk, itu tidak layak bagi Allah. Mereka tahu. Lah, zaman sekarang, di zaman ulama khalaf sampai di zaman sekarang, itu kita harus menjelaskan artinya secara takwil. Kenapa? Kenapa kita butuh kepada takwil? Karena takutnya ada orang yang menyalahi, ada orang yang salah paham terhadap ayat tersebut dan itu nyata adanya. Banyak orang sekarang, banyak orang sekarang apa namanya? Ya, silakan yang mau pamit silakan. Kita ini menjelaskan setelah ini kita langsung kita langsung selesai. Banyak orang yang salah paham dalam memahami ayat. Makanya perlu kita kepada takwil. Contohnya di zaman sekarang ini ada yang mengatakan Allah di langit, ada yang mengatakan Allah di bumi, dan mereka punya dalil, tapi mereka tidak mentakwil. Mereka mengambil secara zahirnya, itu yang salah. Itu yang salah. Eh, mungkin sekian, mudah-mudahan dapat dipahami eh, apa yang dikatakan oleh Ustadz Umam itu maksudnya adalah takwilnya ulama salaf. Mereka itu menyerahkan arti seperti istawa itu kepada Allah. Tafwid. Mereka menyerahkan itu semua kepada Allah tanpa menetapkan artinya. Sedangkan bukan berarti semua ulama salaf ya, tidak. Bukan berarti ulama salaf itu semuanya tidak ada yang mentawil, tidak, ada beberapa yang mentawil. Imam Bukhari mentawil dalam hadisnya, dalam Sahih Bukhari beliau mentawil. Takwilnya bagaimana? Apa yang ditawil? Nanti akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Ini kita sudah lewat 12 menit. Imam Bukhari mentawil dalam Sahih Bukhari. Yang berada di Jakarta, khususnya yang dekat dengan Jakarta Timur, kita ada kajian malam Sabtu Sahih Bukhari. Dan itu disebutkan nanti oleh pengajarnya yaitu Kiai Muhyiddin, disebutkan bahwasanya Imam Bukhari itu mentawil. Dan itu tidak salah, tidak salah. Imam Bukhari juga mentawil. Walaupun beliau dari kalangan ulama-ulama salaf. Yang dimaksud dengan istawa adzat yang perlu saya sampaikan Ustaz Umam adalah istawa di sini tidak boleh kita artikan duduk. Ya, bagaimana kita berani mengatakan Allah itu duduk? Duduk itu sifat kita, sifat manusia. Monyet itu duduk. Ya, manusia itu duduk, ciptaannya itu duduk. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan di dalam Al-Qur'an, Allah tidak sama dengan makhluknya, baik dari satu segi maupun semua segi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami. Ini Usman, tadi Umam, ini Ustaz Osman. Ya silahkan. Saya tidak masalah ya jika ada yang bertanya, saya tidak masalah. Cuma masalahnya takut yang lain
mengganggu gitu, apa merasa terganggu, takutnya seperti itu. Nah, ini ada lagi titi zam-zam. Eh, Tadi saya kasih waktu bertanya, tidak ada yang bertanya. Ini mau ditutup, baru banyak yang bertanya. Hasbunallah. Oke, pelan-pelan. Jadi yang ingin pamit silakan pamit. Eh, Satu lagi nanya, boleh nggak Abdullah bin Bas mentakwil juga? Iya, Abdullah bin Bas juga mentakwil. Banyak, banyak. Saya sebenarnya tidak ingin masuk dalam masalah ini, soalnya ini panjang pembahasannya. Cuma kebetulan tadi Al-Ustadz Umam itu beliau bertanya tentang perkataan Imam Ghazali. Saya jelaskan. Ini tidak hanya cukup seperti ini, sebenarnya ada penjelasan lagi. Makanya saya tidak ingin menyampaikan itu, cuma ditanyakan ya saya jawab. Orang jual kita beli seperti itu. Orang bertanya kita jawab. Takutnya nanti nggak dijawab, nanti dibilang cuek, sombong, dan lain sebagainya. Ya, tidak seperti itu. Kita belajar teman-teman, ya. Pernah nggak teman-teman sekalian, para peserta sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, pokoknya semua yang ada di sini, pernah nggak lihat anak kelas satu langsung loncat masuk kuliah? Pernah, satu SD langsung loncat kuliah? Tidak ada. Dalam masalah dunia pun seperti itu, dalam masalah ilmu agama apalagi? Ya, tidak dalam 1 jam, ini 1 jam ya, bukan 1 hari. Tidak dalam 1 jam itu semuanya kita kuasai, tidak. Tidak seperti itu. Bukan seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Insya Allah nanti akan dilanjutkan oleh Al-Ustadz Mahfuz. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dunia ini dalam kebaikan, maka kita juga berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga mengumpulkan kita kelak di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Pak Ustadz. Barakallahu fiikum Ustaz. Amin wa fiik. Amin. Ustaz, nanya dikit lagi dah Ustaz. Yang tadi Usman. Saya share nomor WA saya ya. Cuma jangan minta transfer uang. Saya nggak punya uang. Tanya masalah hukum-hukum agama saja. Tanya dikit lanjutan tadi boleh Ustaz? Yes. Yang ingin bertanya itu saya kirim nomor WA. Soalnya kalau kita lanjutkan takut mengganggu yang lain. Bukan saya tidak mau. Takut yang lain mengganggu. Yang lain juga pengen keluar juga segan kan akhirnya ya. Ya itu sudah saya kirimkan WA-nya. Silahkan di screenshot atau di copy paste. Insya Allah saya juga punya kajian khusus. Jika ingin bergabung nanti silahkan. Itu saja. Kalau kita panjang nanti mungkin sampai maghrib. Kita sampai di sini dulu. Saya ingatkan kembali bahwasanya belajar itu tidak cukup hanya 1 jam. Ya, bahkan orang yang bertahun-tahun belajar pun dia masih belajar. Jadi tidak cukup hanya 1 jam. Jadi pelan-pelan, sabar ya. Seperti itu. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.